Saya tambahkan satu lagi, saudara. Salah satu ciri negara sakit, kita mau tahu nih negara kita sehat apa sakit. Kalau kita mau tahu salah satu cirinya, kata Ibn Khaldun, saudara, kalau itu negara bergantung kepada pajak. Kalau negara tersebut bergantung kepada pajak dari rakyat, negara itu sakit, saudara. Ini di Indonesia nih. Supaya Anda tahu, ini laporan resmi dari BPS, Badan Pusat Statistik, pada tahun 2024 yang baru lalu, saudara. Apa dikatakan? Bahwa APBN, anggaran pendapatan, saudara, negara Indonesia ini 82,4% diperoleh dari pajak. Astagfirullahaladzim. Kenapa jadi dari pajak, saudara? Saya baca laporannya, saudara. Ternyata dari sumber daya alam kita. Sumber daya alam kita ini kaya banget. Kita punya minyak sawit, kita punya minyak bumi, saudara. Ada timah, nikel, emas, batu bara, bauksit, aspal, segala macam, sampai uranium kita punya, saudara. Kaya raya. Bahkan sampai, saudara, mantan pimpinan KPK itu namanya Abraham Samad pernah menyatakan dalam satu wawancara, itu kalau salah satu tambang itu nggak dikorupsi, saudara, itu hasilnya cukup dibagi-bagi buat rakyat Indonesia, satu orang 20 juta per bulan gratis. Itu baru satu tambang. Di kita nih ada puluhan tambang. Ternyata laporannya saya baca, saudara, dari sumber daya alam Indonesia cuma 7% pendapatan buat negara, dan jumlahnya cuma 207 triliun. Sementara yang dikorupsi tadi baru urusan satu tambang aja 271 triliun, belum yang lainnya, saudara. Ini kenapa ribuan triliun, saudara, dikorupsi, yang dikasih buat negara cuma 207 triliun. Gila, ini negeri edan, saudara. Dan ini nggak boleh dibiarkan, nggak boleh. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi di tengah-tengah kita, saudara. Pabrik banyak yang tutup, pribumi gulung tikar, rakyat sengsara, banyak pengangguran, cari kerja susah, akhirnya nyolong kiri kanan, saudara. Susah tidak rakyat? Susah tidak rakyat? Ini semua gara-gara korupsi. Nama kita, saya mau tanya nih, sebelum saya akhiri, kita mau damai tidak sama korupsi? Setuju kalau sama koruptor damai? Pala lu bomenyan damai. Kok koruptor diajak damai? Nggak ada damai. Tegakkan hukum. Hukum yang berlaku, penjara mereka seumur hidup, kalau perlu hukum mati kalau jumlahnya sudah kelewat batas, betul? Makanya saya berkali-kali di mimbar sering ngomong, Pak, Bu, korupsi di zaman Pak Harto ada, bukan nggak ada, banyak. Tapi korupsinya di kolong meja. Korupsinya di mana? Kolong meja. Begitu masuk zaman reformasi, saudara, korupsinya naik ke atas meja. Lebih berani terang-terangan, paham? Begitu di zaman Jokowi, meja-mejanya dibawa lari. Kacau tidak? Kacau tidak? Ini yang menilai bukan saya saja. Hari ini kita dikejutkan, saudara, dengan satu berita mengejutkan, saudara. Berita apa itu gerangan, saudara? Ada satu organisasi, saudara, yang kerjanya dibilang proyek pelaporan. Namanya OCCRP, saudara. O-nya itu organized, saudara. Sementara C-nya itu crime, saudara. Organized crime and corruption reporting, saudara, project. Artinya apa? Proyek ini lembaga proyek internasional untuk pelaporan kejahatan yang terorganisir dan kejahatan korupsi. Di situ diletakkan ada 5 sampai 6 nama koruptor paling, saudara, tinggi di dunia. Yang nomor 2 Jokowi. Ini apa bagaimana cerita ya, saudara? Ini nama bangsa Indonesia, ini merusak nama negara, saudara. Itu OCRRP itu, saudara, supaya Anda tahu, itu organisasi jurnalis internasional yang setiap tahun dia memberikan laporan ke seluruh dunia, saudara. Seluruh kepala negara di dunia akan baca itu laporan. Presiden Indonesia, saudara, Presiden Indonesia yang sekarang menjadi mantan Presiden Indonesia, ditempatkan sebagai orang paling korup di dunia, nomor 2. Nggak sampai situ saja, saudara, bahkan pejabat yang sering menggunakan sistem, saudara, untuk melakukan kriminal terorganisir. Nah, kalau sudah dikatakan ini orang paling korup di dunia, mestinya KPK tangkap itu Jokowi, saudara. Betul? Dan Bapak Prabowo nggak usah melindungi Jokowi, jangan menjaga Jokowi, jangan membela Jokowi. Bahkan Prabowo mesti bersama-sama rakyat kita seret Jokowi, jebloskan ke penjara, saudara. Takbir, takbir. Prabowo luar biasa pidatonya, saudara. Kita kejar itu koruptor sampai Antartika. Sekarang
sekarang kita ajak Prabowo, ayo tangkap koruptor di antara kita. Kira-kira setuju gak? Setuju gak? Jadi kita doain semoga Bapak Presiden Prabowo tidak omong-omong saja. Amin. Lu amin yang serius dong. Lu aminnya nyengir kuda. Amin. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah buat Bapak Presiden Prabowo. Allah berikan petunjuk, Allah berikan kekuatan, Allah berikan keberanian untuk tangkap semua koruptor, jebloskan mereka semua ke penjara. Setuju? Kalau Presiden Prabowo melakukan itu, dukung tidak? Setuju tidak? Rela tidak? Takbir. Masya Allah, saya nggak mau panjang-panjang lagi nih. Panjang-panjang mengkelap jantung deg-degan. Urusan ntar gue sakit lagi. Nah, tapi setidak-tidaknya apa yang saya sampaikan barusan paham nggak? Jadi kesimpulannya saya mau tanya, penerapan hukum Allah itu penting tidak? Jawab yang keempat, penting tidak? Perlu tidak? Wajib tidak? Siap menerapkan hukum Allah? Nah itu yang pertama. Yang kedua, saudara,